Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Asilahana Marabda, NIM 19521121 dari kelas MPS 3C. Di sini saya akan menjelaskan 4 tema. Tema yang pertama itu makanan halal. Dalam hal ini, halal adalah objek maupun kegiatan yang diperbolehkan ataupun dianjurkan di dalam ajaran Islam menurut syariat-syariat Islam. Seperti pada surah Al-Baqarah ayat 172, Allah memerintahkan khusus kepada orang-orang mukmin agar kita makan dengan rezeki yang baik, yang dibenarkan, yaitu halal cara mendapatkannya, kemudian diiringi juga dengan rasa syukur. Karena rezeki yang kita dapatkan tidak lepas dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan yang haram itu ada 4 macam. Yang pertama, daging babi. Yang kedua, bangkai. Yang ketiga, darah. Dan yang keempat itu hewan yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Walaupun makanan atau daging tersebut tidak termasuk dalam kategori makanan haram, tapi apabila kita menyembelihnya dengan tidak menyebut nama Allah, maka daging itu termasuk yang diharamkan. Yang kedua itu riba. Pengertian riba secara bahasa dari kata az-ziyadah yang berarti bertambah. Sedangkan menurut istilah, artinya adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah harga atau pinjaman saat pinjaman ataupun pengembalian berdasarkan persentase tertentu dan jumlah pinjaman. Secara garis besar, riba dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, riba yang berkaitan dengan hutang piutang, dan yang kedua, riba yang berkaitan dengan jual beli. Riba yang berkaitan dengan hutang piutang terbagi menjadi 2. Yang pertama itu riba qard. Riba qard adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang. Yang kedua, riba jahiliyah, yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak dapat melunaskan hutangnya pada waktu yang telah ditentukan. Yang kedua itu ada riba yang berkaitan dengan jual beli. Yang pertama itu riba fad, yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang ribawi. Yang kedua itu riba nasiyah, yaitu penangguhan, penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Selanjutnya itu ada pembelanjaan harta. Pembelanjaan harta atau infakul mal, yaitu mempersembahkan harta kekayaan yang dimiliki, yaitu memberikan sebagian harta kepada orang lain yang lebih membutuhkan, karena harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam harta kita juga terdapat bagian orang lain atau milik orang lain, sehingga kita harus mengeluarkan atau memberikan zakat kepada orang yang lebih membutuhkan. Selanjutnya ada janji. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang beriman untuk memenuhi janjinya. Hukum janji adalah boleh atau jaiz atau disebut juga dengan mubah. Tetapi hukum memenuhi atau menempati janji adalah wajib. Melanggar atau tidak memenuhi janji adalah haram dan berdosa. Berdosanya itu bukan sekedar hanya kepada orang yang kita janjikan, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dasar dari wajibnya kita menunaikan janji yang telah kita janjikan adalah antara lain yang pertama itu terdapat dalam perintah Allah dalam Al-Quran Al-Karim surah An-Nahl ayat 91. Yang kedua, menunaikan janji adalah ciri orang yang beriman sebagaimana diungkapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Mu'min. Yang ketiga itu ingkar janji adalah perbuatan setan untuk mengelabui manusia, maka mereka merasakan kenikmatan manakala manusia tersebut mengingkari janjinya.